Alamin, pada kesempatan malam hari ini di agenda dialog diskusi online yang diselenggarakan oleh teman-teman HMI cabang Manakara dengan Veritas Law Firm Indonesia dengan Manakara Progresif yang diinisiasi oleh lewat media vmsnews.net. Dan tentunya pada kesempatan ini kita mengulas terkait wabah corona yang sampai hari ini mendunia. Kemudian teman-teman mempunyai inisiatif dalam agenda diskusi ini dan kemudian merumuskan sebuah konsep atau yang biasa teman-teman sampaikan lewat tema, yaitu efektivitas penanganan anggaran dalam menjaga stabilitas sosial di tengah pandemi corona. Dan kebetulan pada kesempatan ini kita sudah tersambung oleh Bapak Arifudin Mane. Dia atau beliau saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas. Sangat luar biasa agenda yang kami lakukan karena dihadirkan narasumber yang kami anggap bahwa beliau juga tentang masalah efektivitas anggaran saat ini di tengah-tengah masyarakat. Di satu sisi kita sangat membatasi diri untuk melakukan ruang aktivitas. Sementara di sisi lain stabilitas atau arah kebijakan pemerintah yang betul-betul kita ingin mendorong bahwa bagaimana betul-betul efektif dalam menjaga keamanan sosial masyarakat tanpa misalkan ada yang atau saudara-saudara kita yang kena kelaparan di tengah-tengah pandemi ini. Tentunya kita berharap bahwa dari segi arah kebijakan, dan kemudian saya melanjutkan bahwa untuk mempersingkat waktu, bagaimana tanggapan dalam hal ini memberikan ruang atau masukan terhadap apa-apa saja yang menjadi sebuah kebijakan yang akan dilakukan pemerintah di tengah maraknya wabah pandemi corona. Kita akan tersambung dengan Kakanda Arifudin Mane untuk kesiapan dan waktunya. Saya persilahkan. Terima kasih banyak. Baik, makasih Rinda Ketua hari ini makasih pada kita ya, kedengaran. Mungkin Pak Arifudin udah kedengaran ya? Ya. Halo? Ya, sudah bisa. Ya, bisa ya. Jadi termasuk mahasiswa saya yang ada sementara sekarang mengikutinya di Facebook. Nah, saya kira apa yang menjadi tema yang disampaikan oleh adinda kita atau teman-teman dari HMI cabang Manakara itu bersama atau kita diskusi bersama tentang aktivitas penggunaan bahwa ini adalah yang sudah Nah, memang harus diakui bahwa kemudian memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap perekonomian di seluruh dunia. Negara-negara dunia kan yang dulunya merasa hebat, seperti di China, kemudian di yang hebatnya dunia sebagai raksasa, kemudian raksasa ekonomi di Asia, kemudian bagaimana dengan Amerika juga tumbang, bagaimana dengan di Eropa juga tumbang, termasuk kita di Indonesia. Sehingga wabah pandemi COVID-19 ini telah melumpuhkan perekonomian di seluruh dunia. Nah, tentunya pemerintah kemudian
Mungkin jaringannya Pak bisa diperbaiki dulu. Kurang kedengaran ya? Putus-putus Pak. Halo? Putus-putus Pak. Kalau begitu, keluarkan semua dulu, sebagian duluan. Oh, sudah bagus. Atau saya pindah ke dekat anu. Ya, Ini sudah bagus Pak. keluarkan dulu, nak. Sudah bagus ini. Ya, karena anu apa namanya banyak yang pakai ini di rumah kita punya. Karena Ya, sudah kedengaran Pak. Halo, anggaran suaranya. itu bisa penggunaan Putus Pak. Putus-putus. ada Masih putus-putus Pak. Ya. Ya. halo. Ya, kedengaran Pak. Halo, ya sudah agak baik. Ya. Ya. Kita pakai headset lagi nih. Oh ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Jadi pemerintah telah PP nomor 1 tahun 2000 tentang kebijakan keuangan negara, tentunya kemudian stabilitas keuangan negara itu diperuntukkan untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, pemerintah kemudian tentunya akan menyusun dan kemudian menggeser anggaran yang anggaran lebih ya. Kemudian dana abadi pendidikan, nah itu yang akan dipakai. Kemudian seterusnya dikuasai oleh negara, dana pelayanan umum, kemudian penyertaan modal pada BUMN, kemudian pemerintah juga mengeluarkan surat utang untuk surat berharga untuk BUMN agar dibeli oleh Bank Indonesia, investor lainnya. Nah, kalau kita melihat dari efektivitas penggunaan anggaran, memang sih harus diakui bahwa anggaran sebenarnya Indonesia itu banyak. Seperti misalnya yang infrastruktur yang sekitar 419. Sementara dana pendidikan itu hanya sekitar 60 triliun. Itu dana abadi ya, yang dipakai misalnya untuk pengembangan sumber daya manusia. Nah ini yang kita khawatir. Jangan-jangan kemudian dana pendidikan ini, dana abadi pendidikan ini kemudian terpakai. Sementara ada dana yang sekitar 419 triliun itu kemudian kalau saya sih ya itu lebih tepat kalau itu yang digunakan daripada kemudian dana pendidikan itu tadi. Karena begini, pendidikan itu sangat penting bagaimana kemudian mendorong pertumbuhan, kemudian bagaimana kemudian SDM kita ke depan lebih baik. Nah, yang perlu juga diwaspadai adalah bagaimana jangan sampai ada utang baru lah. Karena utang Indonesia sekarang itu kan sudah banyak. Tahun 2019 kemarin saja sudah ada 918,54 triliun. Itu secara keseluruhan ya, baik utang pemerintah pusat sebesar 4.700 triliun, kemudian utang BUMN
sektor keuangan itu 120 triliun, 4.120 triliun, kemudian utang BUMN non sektor keuangan itu 944 triliun. Jadi kalau opsi pemerintah kemudian mau utang lagi itu bisa kemudian berbahaya bagi keuangan bagi negara kita ke depan. Kemudian saya kira program-program pemerintah itu sebenarnya banyak, kan misalnya bantuan pusat dari Kementerian Sosial melalui program Keluarga Harapan dalam bentuk bantuan pangan non tunai. Apa yang disampaikan oleh Arinda tadi, bahwa bagaimana kemudian menangani persoalan yang misalnya ada yang kelaparan, kemudian ada yang tadi di Sulbar contohnya misalnya dia hanya makan ubi. Saya kira fenomenanya di Sulawesi Selatan ataupun maupun di Sulbar bahkan di Indonesia adalah banyak sebenarnya. Bahkan ada contoh yang kemudian cukup memiriskan di salah satu kabupaten di provinsi Banten kemarin itu ada yang sempat meninggal karena 2 hari 2 malam itu tidak bisa makan, tidak ada makanan yang boleh makan, dan akhirnya dia meninggal. Ini saya kira contoh-contoh kasus yang kemudian berpengaruh terhadap pandemi 19 ini, COVID-19 ini. Nah, sehingga bantuan pusat misalnya dari Kementerian Sosial, kemudian yang kedua adalah bantuan sosial tunai dari Menteri Sosial itu juga ada. Kemudian bantuan langsung tunai dari dana desa. Nah, cuma memang masalahnya kalau kemudian sampai 30%, karena saya lihat itu aturannya sampai 30%, ada yang sampai 25%, maksimal 30% penggunaannya disesuaikan dengan tingginya dana desa yang didapat. Nah, kalau misalnya dana desa itu digunakan dengan secara efektif, seperti yang judul yang menjadi diskusi kita pada hari ini, maka saya kira itu tepat sasaran. Tetapi kalau misalnya dana desa itu kemudian tidak dipergunakan secara efektif, maka itu bisa jadi juga menimbulkan permasalahan. Misalnya ya, selama ini kan banyak kepala desa saya lihat itu langsung memberikan misalnya beras, gula atau sembako lah. Padahal sebenarnya yang terpenting itulah bagaimana dana desa itu dipakai untuk yang lebih produktif. Misalnya bagaimana memberikan subsidi pupuk, kemudian peralatan pertanian, kemudian bagaimana kemudian distribusi hasil bumi dari desa ke kota itu bisa berjalan lancar. Karena setahu saya di desa itu tidak separah yang ada di kota. Nah, kalau misalnya kemudian itu disamaratakan, nah saya itu kemudian menjadi khawatir. Nah, kemudian apalagi adalah paket sembako yang diambil dari APBD maupun kalau di APBD mungkin kalau seperti di Selatan ada APBD dari provinsi maupun dari kabupaten, dan kemudian seterusnya adalah berbentuk dapur umum yang disiapkan di setiap kecamatan. Nah, itu hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana kemudian dana penanganan anggaran COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik. Walaupun sebenarnya dalam catatan-catatan saya ini banyak permasalahan di PP itu sendiri. Karena hari ini saya kira itu kan sudah digugat di MK. Kenapa digugat? Karena memang ada pasal-pasal yang kemudian itu bisa bertentangan dengan undang-undang tindak pidana korupsi maupun undang-undang pemerintahan bebas dari KKN. Misalnya di pasal 27 ya, ayat 2, bahwa sejumlah pejabat yang melaksanakan Perpu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana. Nah, ini kan menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 3099/2001. Nah, kemudian apalagi
objek yang kontroversi adalah objek gugatan bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke TUN. Ini juga bermasalah. Padahal sebenarnya dalam prinsip hukum kita ini, saya mencoba menghubungkan antara ekonomi dan hukum ya, supaya kebetulan ilmu saya di situ. Prinsip asas hukum itu bahwa semua orang sama dalam kedudukannya dalam hukum maupun pemerintahan itu tidak berlaku di sini. Prinsip equality before the law. Nah, dan tentunya kalau kita mau lebih lanjut, itu bertentangan dengan undang-undang. Saya kira itu banyak kontroversi yang lain lagi, misalnya kontroversi kartu prakerja, janji-janji kampanye dari Presiden sekarang ini, Jokowi, kemudian itu menimbulkan permasalahan oleh karena dana yang sampai 20 triliun itu kemudian dipergunakan untuk bagaimana menangani 5,6 juta para pekerja yang atau tenaga kerja yang belum mendapat pekerjaan lah. Tetapi sekarang kan masalahnya banyak lagi yang kemudian di PHK. Nah, yang menjadi sorotan itu adalah pertama karena yang memenangkan tendernya itu adalah staf khususnya Presiden, walaupun terakhir ini dia mundur. Kemudian masalah lagi adalah karena terlalu mahal, sampai 1 juta per paket, yang ternyata paketnya itu sampai 3.550.000, 1 juta itu masuk kepada online. Nah, ini kan bermasalah karena kalau kita mau hitung bahkan ada pelatihan yang sama di lewat Google maupun lewat YouTube itu malah ada gratis. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dana 5,6 triliun itu tidak bisa saya anggap itu adalah uang yang kemudian uang ber-KKN. Kemudian apalagi Pak Kamrun Samad sudah mendengar atau sudah masuk bahwa persetujuan anggaran ini dari APBN itu semestinya ada persetujuan dari DPR. Nah, ini kan tidak. Nah, ini kan yang kemudian bermasalah, masalah besar, karena tidak ada persetujuan dari DPR untuk melegitimasi dari APBN kita yang sudah dirubah itu. Nah, apalagi kemudian seterusnya adalah kontroversinya itu adalah bagaimana kemudian melegitimasi utang luar negeri itu karena tidak adanya maksimal defisit anggaran. Nah, ini kan bisa dipakai nanti sampai 2-3 tahun. Nah, ini saya kira gambaran-gambaran yang terjadi tentang bagaimana kemudian efektivitas penggunaan anggaran ini di COVID-19. Saya khawatir justru tidak efektif karena banyak kontroversi yang ada di dalamnya, kemudian itu bermasalah. Jadi saya kira seperti itu gambarannya, Linda. Sebagai pengantar dari saya untuk kita lebih waktunya saya kira makasih. Saya kembalikan kepada moderator atau host kita, ketua ini. Silakan. Iya, terima kasih atas masukannya dalam kacamata akademisi. Beberapa poin yang saya tangkap termasuk beberapa bantuan-bantuan dari pemerintah termasuk PKH, BLT, dan ADD harus kita mendorong secara efektivitas dalam penanganan wabah COVID-19 ini di tengah-tengah sosial masyarakat yang sampai saat ini dianggap resah. Kemudian yang kedua pada poin ini, mungkin saya langsung kepada Bapak Kamrun Samad, kayaknya sudah tersambung. Halo? Halo? Oh ya, kayaknya beliau belum tersambung. Saya juga sementara ini beliau belum masuk. Untuk mengefisienkan waktu ini, dalam hal ini kita akan lanjut diskusi dengan Bapak Arifudin. Untuk itu saya
memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Tolong yang ingin memberikan pertanyaan tulis di kolom chat dalam hal ini. Dan kemudian di sini juga ada Bapak Arifain Makulau dalam kacamata hukum juga. Kebetulan beliau aktif dalam kesehariannya sebagai lawyer, kemudian bisa memberikan beberapa pertanyaan dalam hal ini, berbicara tentang efektivitas. Untuk kesiapan dan waktunya saya persilakan Bapak Rifain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana suaranya Pak? Ya, alhamdulillah sudah bagus. Oke. Nah, jadi saya kira yang ingin saya sampaikan bukan merupakan pertanyaan, tapi sedikit bahan-bahan sharing untuk kita semua bahwa sekarang ini adalah saatnya kita semua sebagai warga negara untuk betul-betul memperhatikan bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan di daerah masing-masing saya, desa-desa, bagaimana menyikapi mengenai penggunaan anggaran yang telah dialihkan oleh pemerintah, termasuk di dana desa. Sehingga kita punya langkah-langkah antisipatif ketika ke depannya ini kan besar potensi yang kita hadapi. Sehingga apa yang dilakukan atau pembelajaran yang dilakukan oleh desa-desa, minimal desa yang kita tempati itu betul-betul tepat guna dan kemudian produktif untuk penggunaannya, bukan untuk belanja-belanja yang tidak produktif atau hanya belanja konsumtif yang tidak tepat penggunaannya. Contoh misalnya ada desa yang sebenarnya masih hijau, artinya masih wilayahnya hijau, belum kena zona merah, tapi mereka membelanjakan dana desanya dengan menggunakan belanja dana desanya untuk keperluan APD. Itu kan tidak tepat guna. Kalau saya paling tidak yang dilakukan oleh di desa-desa itu adalah bagaimana mempersiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi krisis pangan ke depan, sehingga yang dilakukan dengan dana-dana desa yang ada itu paling tidak dipersiapkan untuk tanam-tanaman yang bisa di persiapan pangan yang yang mana untuk persiapan ke depan. Dan kemudian pemerintah juga setelah penggunaan anggaran ini kan kedepannya akan ada pembagian dana lagi, dana tunai lagi. Nanti pada saat pembagian dana kedua, lalu kemudian dana tersebut itu baru digunakan untuk konsumsi, dan kemudian dana tersebut itu digunakan untuk menunggu masa-masa panennya. Karena kita lihat sekarang ini bahwa selesainya corona ini kita akan masih menghadapi krisis ke depan karena pemerintah sudah tidak punya dana untuk untuk menjalankan roda perekonomian ke depan. Kalaupun ada itu akan kesulitan. Seperti yang beberapa hari yang lalu itu didiskusikan dengan Bapak Said Didu, beliau sudah memperlihatkan APBN kita itu sebenarnya tidak ada. APBN yang ada tercatat di dalam yang diumumkan oleh negara itu dananya tidak ada. Apalagi itu mau dapat dana dari mana untuk stabilitas ekonomi Indonesia, paling tidak di daerah kita. Makanya pertahanan yang paling kuat, berpotensi untuk bertahan paling kuat itu adalah mulai dari desa, terutama di wilayah yang menghasilkan pangan. Saya kira itu Pak. Jadi mungkin ada yang bisa diarahkan oleh Bapak Dr. Arifuddin Mane selaku
akademisi dan kemudian kita sebagai warga negara yang berada di daerah-daerah itu kira-kira bagaimana kami harus menyikapi hal tersebut, Pak? Ya, saya kira itu juga bagian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kayaknya lebih banyak pertanyaan, tapi di poin terakhir ada pertanyaan termasuk bagaimana menyikapi hal dalam hal ini, meminta kepada moderator atau narasumber untuk memberikan tanggapan. Yang pertama adalah tadi lewat pernyataannya, yaitu adalah bagaimana menggunakan dana efektif ADD ini secara efektif. Daerah yang terkena, poin penting daerah yang terkena, kita alokasikan ADD untuk ke arah untuk penanganan COVID, mulai dari pelayanan kesehatan. Yang tidak terkena, sebisa mungkin desa-desa ini memberikan ruang atau misalkan menyediakan stok pangan dari lewat anggaran ADD. Dan saya rasa juga itu sangat efektif. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana mendorong dalam hal ini. Untuk sementara, sebelum saya berikan kepada Pak Arifudin, saya siapkan kepada teman-teman yang bisa memberikan langsung pertanyaan. Silakan buka ininya satu dari teman-teman. Kita akan tampung 2 pertanyaan, kemudian kita akan langsung berikan Pak Arifudin untuk memberikan tanggapan. Jadi saya silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Ibu Andi Herlina, Bapak Husain Misbah, atau Andi Yasser yang dari timur ya. Halo? Atau berikan kolom komentar, saya akan persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Atau kita tersambung dengan Pak Riyadi Syam, Adi Riyadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya serahkan kepada narasumber Pak Arifudin Mane untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang disampaikan. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada narasumber. Ya, makasih Indah atas pertanyaannya atau tanggapannya. Ya, memang harus diakui bahwa program-program pemerintah itu yang masuk di desa sebenarnya banyak. Saya sudah sampaikan tadi bahwa misalnya program, bagaimana, sudah kedengaran? Halo? Sudah. Ya. Halo? Halo? Bagus, Sudah Pak. kedengaran. Ya, bagaimana? Sudah kedengaran, silakan lanjut. Sudah kedengaran, Halo? Pak. Bagus suaranya. Bagus. Ya. Bagus. Saya melihat bahwa sebenarnya banyak program-program pemerintah yang disiapkan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi tentunya ya, kemudian demikian juga dalam hal ini pemerintah kabupaten kota. Nah, program-program pusat itu saya sempat sampaikan tadi, misalnya dari Kementerian Sosial, itu adalah program Keluarga Harapan. Bantuannya adalah non-tunai. Nah, ada yang non-tunai. Kemudian ada juga bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Kemudian itu tadi, ada juga dana desa. Nah, kemudian yang menjadi sebenarnya pertanyaan buat kita semua adalah bagaimana efektivitas penggunaan dana desa itu. Oleh karena saya sepakat apa yang disampaikan oleh host tadi atau pembicara jadi tadi juga, bahwa tidak semua desa itu kena COVID-19 itu, ada yang masih hijau juga. Nah, jangan sampai tidak dipergunakan secara efektif. Misalnya ya seperti disampaikan tadi bahwa ternyata bantuan konsumtif, padahal tidak mendesak, masyarakat tetap bisa bekerja. Kalau di desa itu kan sebenarnya mereka tidak terlalu banyak berkumpul. Yang banyak berkumpul itu ada di kota-kota. Tapi kalau di desa, menurut saya itu tidak. Nah, sehingga
dana desa itu betul-betul harus dipergunakan secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dana desa itu tidak hanya misalnya dibelanjakan 9 bahan pokok, tetapi bagaimana desa itu dipakai misalnya dalam rangka menunjang produktivitas yang ada di desa. Misalnya bagaimana bantuan pupuk, bantuan kepada BUMDes, kemudian bantuan peralatan-peralatan pertanian, ataupun bantuan-bantuan kepada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kerja-kerja masyarakat kecil, misalnya pedagang-pedagang kecil yang ada di desa-desa. Nah, itu menurut saya yang perlu diperbaiki, termasuk juga distribusi, bagaimana memperlancar distribusi hasil-hasil yang sudah dihasilkan di desa, kemudian itu bisa cepat kemudian terdistribusi sehingga harganya menjadi tidak jatuh. Nah, itu saya kira langkah-langkah yang kemudian harus diperhatikan oleh desa. Jangan sampai dana desa itu tidak tepat sasaran. Nah, kita bisa lihat ya situasinya sekarang, hampir semua desa membeli paket sembako. Padahal belum tentu masyarakat desa semuanya kena. Nah, ini yang kemudian menjadi fenomena-fenomena yang kita dapatkan, yang kita lihat sekarang ini. Walaupun saya tahu kalau di Sulbar itu kan belum ada PSBB ya. Di Sulawesi Selatan itu sudah ada di Makassar, kemudian Goa menyusul, dan hari ini saya tidak salah Goa mulai, tetapi itu juga masih kelihatannya masih tarik ulur karena mereka harus siapkan dulu. Saya sepakat sih apa yang dilakukan oleh pemerintah Goa bahwa sebelum dilakukan PSBB ini, maka dia harus menyiapkan dulu perangkat-perangkatnya. Misalnya bagaimana program bantuan itu tersedia, baik itu bantuan dari pusat, dari kementerian, maupun baik bantuan tunai maupun non-tunai, maupun dengan bantuan yang langsung dari dana desa itu sendiri, ataupun paket sembako yang berasal dari APBD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian ya perlu persiapan dapur umum. Nah, ini kan yang menurut saya itu dulu dipertimbangkan lalu kemudian masuk PSK. Saya kira itu contoh-contoh contoh seperti di Goa itu sudah dilakukan sebelum masuk PSBB. Halo? Jadi termasuk di Makassar. Makassar ini saya kira ya halo? Masih nyambung? Ya, saya kira termasuk juga di Makassar. Jaringannya kayaknya Dika. Mas, Jaringannya merah. Makassar ini kan sudah Putus-putus, Pak. kita semua maka itu saya kira tidak bisa berhasil dengan baik. Jadi perlu ada kesadaran yang baik ya, yang sampai juga kemudian dana desa itu dipergunakan sebagaimana tidak dipergunakan secara efektif dan efisien. Saya kira itu, Dinda. Mungkin ada lagi yang saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih. Beberapa masukan, mungkin pertanyaan dari Bapak Arif telah dijawab oleh Bapak Arifuddin sebagai narasumber.
pada kesempatan ini. Dan kemudian yang kedua adalah saya membuka sesi pertanyaan kepada Bapak Muhammad Adi atau Adi Riyadi sebagai Direktur Manakara Progresif. Bisa mungkin untuk kesiapan waktunya saya persilakan Bapak Muhammad Ada. Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya saya juga adalah anggota DPR kita ya. Selamat hanya mungkin beliau dalam aktivitas yang lain barangkali. Ini menarik Pak Dekan. Kemudian sebelumnya diulas bahwa COVID-19 saat ini yang melanda bangsa kita. Tadi saya coba update ya di media sosial. Bagi saya, tidak cukup pemerintah hanya ingin menyampaikan pesan melalui video untuk social distancing atau physical distancing, karena itu bukan upaya untuk mencegah corona. Tetapi bagi saya dibutuhkan sebuah ketegasan dari pemerintah dan kesadaran kolektif dari masyarakat untuk memutus mata rantai ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan juga bahwa ketika corona ini kemudian masih terus berlanjut, dan negara kemudian tidak mampu hadir untuk bagaimana menjamin kesejahteraan sosial dalam artian bahwa kondisi masyarakat kita, maka bukan tidak mungkin akan terjadi konflik komunal. Inilah yang kemudian semestinya bagi saya, khususnya akademisi, mencari sebuah formulasi baru atas kondisi yang tengah dihadapi bangsa ini. Kira-kira dalam perspektif akademisi, langkah apa yang kemudian harus dilakukan oleh negara di tengah pandemi saat ini untuk menghadapi krisis yang kemudian akan terjadi ke depan dan saat ini yang kita tengah hadapi. Barangkali mungkin stressingnya di situ. Karena lagi-lagi saya mengatakan, kalau kita hanya berkutat pada wilayah bagaimana pemanfaatan dana desa dan lain sebagainya, bagi saya mungkin masih optimis kalau di desa itu akan mereka mampu bertahan hidup. Ya, karena sejak awal kita ketahui bahwa kondisi mereka secara lokal tidak akan mampu bertahan hidup dalam kondisi misalnya dia di sektor agraria, dia masih mampu bercocok tanam, tetapi bagaimana dengan kondisi masyarakat yang ada di kota atau masyarakat miskin kota lah. Ini yang penting untuk stressingnya. Kira-kira ada tidak formulasi dalam perspektif akademisi untuk menghadapi persiapan ke depan pasca corona ataukah saat ini? Demikian Pak. Ya, saya kembalikan ke host dulu. Mungkin langsung dijawab Pak, untuk memberikan masukan apa-apa saja yang menjadi salah satu saran untuk apa yang dilakukan, terutama dalam pertanyaan ini kaum miskin kota yang saat ini yang berada di pemukiman, tapi namun kemudian mereka menggantungkan hidupnya dalam aktivitas sehari-hari. Ketika corona datang, wabah COVID datang, mereka tidak mampu beraktivitas. Apa saja yang bisa diberikan masukan terhadap ketika pemerintah bicara tentang kebijakan bagi harus ke sana. Dekat-dekat. Oke. Halo? Ya. Oke. Halo, terkait masalah pertanyaan, saya serahkan kepada narasumber. Terima kasih. Jadi, halo? Udah bagus Pak. Halo. Siap. Jadi, saya kira memang yang sesungguhnya yang perlu kita persiapkan bagaimana pasca ini misalnya, atau ini karena saya yang ada di kota-kota besar. Kalau itu menurut saya tidak terlalu walaupun kena tidak separah yang ada di kota. Sehingga apa sih yang mesti dilakukan? Menurut saya memang pemerintah harus memang
ada yang namanya skala prioritas. Program skala prioritas itu, misalnya pembangunan infrastruktur yang tidak mendesak itu ditunda dulu lah. Contoh misalnya bagaimana misalnya pemindahan ibu kota, itu menurut saya itu dananya cukup banyak, itu bisa dialihkan untuk persiapan merecovery kembali pasca pandemi ini, ataupun misalnya ternyata COVID ini berkepanjangan. Ya, jadi dana infrastruktur misalnya dari 419 triliun itu yang begitu besar itu, itu perlu dipikirkan dulu untuk kemudian ditahan ya, dananya ditahan. Kemudian apalagi, saya kira kita berusaha menekan belanja non produktif. Misalnya ya dikurangilah perjalanan dinas, rapat-rapat, kemudian honor kegiatan. Ya itu semua adalah cara-cara yang harus dilakukan oleh pemerintah karena bagaimanapun juga kondisi keuangan kita ini yang memang lagi bermasalah. Semua harus bersatu begitu. Kemudian apalagi tentunya kita harus mendukung ketahanan pangan, program-program pemerintah maupun desa, pemerintah ke desa berusaha agar program ketahanan pangan ini perlu ditingkatkan karena panganlah sebenarnya yang paling efektif untuk bisa menahan lajunya permasalahan COVID-19 ini. Kalau pangan kita tersedia, mungkin masih bisa kita masih bisa kita tidak separah yang kita bayangkan. Tetapi kalau pangan juga kita bermasalah, saya kira ini apa yang disampaikan oleh penanya tadi itu bisa bermasalah lebih besar. Sehingga ketahanan pangan itu perlu ditingkatkan. Tentunya dengan cara adalah, itu saya katakan tadi, bagaimana misalnya bantuan subsidi, kemudian subsidi pupuk, pestisida, peralatan pertanian, kemudian tentunya juga bagaimana pasokan-pasokan antara satu daerah dengan daerah lain itu bisa berjalan dengan baik. Termasuk juga pasokan alat pelindung. Nah, ini mestinya jangan kita tergantung dari negara lain. Kan kemarin kan berkasus itu, ternyata APD alat pelindung diri itu yang dari Cina ternyata made in Indonesia. Nah ini kan yang cukup miris. Nah ada beberapa contoh seperti di selatan ini di Bantaeng. Di Bantaeng itu di sana dia buat sendiri APD alat pelindung diri. Nah saya lihat juga sekarang produksi dalam negeri. Putus-putus, Pak. Penting, Terputus. itu juga perlu kita perhatikan secara bersama sehingga program-program pemerintah yang kemudian dikeluarkan itu bisa tepat sasaran. Baik itu program bantuan yang saya sampaikan tadi, misalnya dari Kementerian Sosial, kemudian baik tunai maupun non tunai, maupun bantuan dari APBN maupun APBD, baik provinsi maupun di kabupaten kota. Saya kira ya seperti itu ya. Yang jelasnya ya kita harus bersatu melawan itu. Ya, yang paling ya saya ingin sampaikan bahwa yang paling kena memang sebenarnya adalah pedagang. Kalau di kota-kota besar misalnya pedagang kecil. Kalau di sini di Makassar PT-PT, kemudian
Ya, halo. Halo. Putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus. Halo? Ya. Karena sudah Iya, sudah jelas, Ya. Pak. putus-putus. Iya, sudah bagus, Pak. Sudah bagus, Pak. Jadi saya kira kita memang harus bersatu padu dalam rangka menangani COVID-19 ini. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, sampai ke desa. Termasuk kita semua, masyarakat. Kalau kita tidak percaya lah bahwa dampaknya semakin besar bagi kelangsungan dalam berbangsa dan bernegara, khususnya di bidang ekonomi. Ya, saya kira itu saya kembalikan kepada host atau moderator. Ya. Oke, terima kasih. Beberapa dari pertanyaan yang diajukan beberapa teman-teman, dan kemudian hampir kita mendapat beberapa motivasi ataupun masukan, termasuk ruang edukasi bagaimana kita memberikan kesadaran mulai daripada mendorong kebijakan pemerintah sampai kepada sosial masyarakat harus betul-betul sadar bagaimana menjadi sebuah ruang yang besar, dan kemudian bagaimana melawan corona secara bersama. Itu yang saya tangkap pada kesempatan ini. Dan kemudian sampai saat ini Bapak Kamru Samad tidak tersambungkan juga, dan sebagai closing statement pada kesempatan ini, ketika ada teman-teman yang memberikan pertanyaan juga, saya berikan kesempatan untuk silahkan. Dari Bapak Arifain atau Peritas Group ingin menyampaikan masukan lagi untuk kesiapan dan waktunya, saya persilahkan. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi saya ingin menyampaikan aku di bahwa sebagai misi dan satu Ya, bagaimana suaranya? Dan untuk kita sebagai akademisi dan para aktivis bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, kan kebanyakan masyarakat ini sehingga terjadi kepanikan, dan kemudian adanya kesalahpahaman mengenai pembagian sembako lah, misalnya ada yang merasa ada yang tidak merata, dan kemudian belanja berlebihan sehingga stok itu kehabisan. Itu kan akibat dari informasi yang salah sampai ke masyarakat, sehingga perlu kita ini yang selaku akademisi dan para aktivis dan ini untuk segera melakukan edukasi seperti misalnya melalui media sosial, dan kemudian diskusi-diskusi seperti ini kemudian kita share ke media sosial. Itu kan paling tidak memberikan edukasi kepada masyarakat yang melihatnya dan mendengarnya. Nah, karena yang terjadi di masyarakat sebenarnya itu kesalahpahaman, seolah-olah ini kan sebenarnya bukan kita menyepelekan masalah
ini masalah apa corona, tapi kita juga jangan terlalu panik begitu sehingga menyebabkan masyarakat itu terlalu berlebihan dalam menanggapi. Di sini sosial di masyarakat. Jadi sebagai akademisi, apalagi Bapak selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bosowa, kira-kira itu apa sih yang layak dilakukan untuk ini Pak, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Ya. Oke, langsung saja. Sebagai ini adalah sebuah pertanyaan terakhir dan setelah ini kita akan melakukan upaya closing, langsung melakukan closing statement dari narasumber sekaligus menutup agenda kita pada malam hari ini. Untuk kesiapan dan waktunya saya berikan langsung pada narasumber. Terima kasih. Iya, saya kira mesti dilakukan sebagai masyarakat, tentunya harus hadir untuk berperan sesuai kapasitas kita masing-masing. Tentunya memangnya Putus, Pak. Mungkin bisa diulang. Putus. Tidak kemudian mempergunakan nomor 1. Maaf Pak, putus-putus. Mungkin bisa diulang. Masih kurang bagus. Halo? Ya. Bagaimana? Oh, sudah bagus Pak. Jadi, ya. Oke, lanjut. Apa yang dilakukan, memang harus ada kerjasama dari semua pihak, ada itikat baik. Baik itu dari pemerintah, apalagi kan kita sudah tahu bahwa PP nomor 1 tahun 2020 ini itu kan digugat oleh di konstitusi. Ada beberapa pasal-pasalnya yang bermasalah. Kemudian kasus bagaimana bantuan prakerja itu tentunya juga ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah bahwa ada yang kemudian mempergunakan kesempatan. Nah, seperti itu. Kemudian seterusnya adalah yang terpenting adalah pemerintah daerah misalnya. Halo? Iya. Halo? Ya, sudah bagus. Sudah kedengaran? Ya, sudah bagus. Kedengaran? Iya, sudah kedengaran, Pak. Halo? Ya. Bagus. Bagus suaranya, Ya, bagus. saya lanjutkan ya? Ya, Lanjut. silakan, Pak. Iya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa ada bantuan dari Kementerian Sosial, ada bantuan baik tunai maupun non tunai, tentunya juga ada dari APBN maupun APBD, provinsi maupun kabupaten. Nah, kemudian seterusnya adalah jangan sampai misalnya seterusnya yang terpenting itu dana desa dipergunakan secara efektif dan efisien. Dan apalagi ya kita sebagai masyarakat harus bersatu melawan COVID-19 ini. Ya, siapa itu ya kita semua. Ya misalnya kalau ya juga harus diri, ya juga yang lemah. Nah ini juga harus bekerja maksimal. Kita juga yang tentunya di akademisi harus nggak bertanggung jawab tentang semua ini. Jadi saya kira itu ya, memang banyak kontroversi yang ada di dalamnya.
tetapi tetap kita aku yakin bahwa bangsa Indonesia ini bisa keluar dari masalah ini dengan baik. Saya masih tetap optimis itu, tapi dengan catatan bahwa kita semua bersatu. Jangan sampai kemudian ada yang memanfaatkan kesempatan ini justru untuk memperkaya diri. Nah, ini kita khawatirkan. Nah, dengan kejadian-kejadian yang kita lihat sekarang, ya itu kan sudah ada kasus-kasus seperti misalnya tadi itu yang pelatihan yang ternyata cukup besar sampai jumlahnya sampai 5,6 triliun. Itu juga menurut saya yang perlu disoroti oleh teman-teman aktivis seperti adik-adik di HMI ini maupun kita sebagai di akademisi, karena kalau dibiarkan itu bisa bermasalah. Padahal tupoksinya bukan staf khusus, tapi mestinya yang kerja itu adalah di Kementerian Tenaga Kerja lewat BLK, kalaupun ada pelatihan. Nah, ini menurut saya contoh-contoh yang konkret yang terjadi di Republik ini. Dan itu tidak bisa kita biarkan. Kita harus kawal ini penggunaan secara efektif. Tapi kasus ini tidak disetujui oleh DPR, tidak ada persetujuan DPR. Jadi memang kontroversi. Sayang Pak Kamrul Samad tidak sempat diskusi dengan kita. Iya. Ya, saya kira itu. Sudah tersambung, Pak Rifudin. Ya. Oh ya, itu saya persilakan Pak Kamrul Samad. Terima kasih Ketua Umum HMI Cabang Manakara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini Allah rezekikan kita masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Di tengah wabah COVID-19. Selamat menunaikan ibadah Ramadan kepada seluruh keluarga besar HMI dan KAHMI, khususnya yang bergabung pada malam hari ini. Pertama-tama saya mohon maaf karena tadi saya dipanggil pimpinan partai, saya baru selesai jadi agak telat bergabung. Senang sekali diberi kesempatan pada malam hari ini dan tema diskusi virtual mengenai penggunaan anggaran dalam mencapai pandemi COVID-19. Wah, ini sosial satu yang sangat adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita jaga kondisi seperti ini. Pertama, kalau membicarakan efektivitas anggaran, maka kita mesti tahu dulu kebijakan fiskal yang telah digelontorkan oleh pemerintah berkaitan dengan COVID-19 ini. Pertama, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan fiskal melalui stimulus pertama pada tanggal 25 Februari, jadi 8 hari sebelum Presiden Jokowi mengumumkan ada warga Indonesia positif COVID yang diumumkan pada 2 Maret. 25 Februari, pemerintah telah mengeluarkan stimulus dalam rangka mengantisipasi kemungkinan dampak COVID senilai 10,9 triliun yang diperuntukkan untuk dunia pariwisata dan sektor perpajakan. Kemudian pada tanggal 2 Maret, Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi bahwa 2 warga negara Indonesia terjangkit COVID. Lalu kemudian 11 hari setelah itu, tepatnya 13 Maret, Presiden kembali melalui Menteri Keuangan kembali mengumumkan stimulus kedua, kebijakan fiskal yang kedua senilai 22,1 triliun
dalam rangka menjaga kesinambungan sektor real sekaligus sektor perpajakan lagi akibat dampak pandemi. Lalu kemudian pada tanggal 31 Maret, pemerintah melalui Presiden Jokowi kembali mengumumkan kebijakan fiskal stimulus yang ketiga senilai 400,51 triliun yang beliau sendiri umumkan langsung di Istana Presiden di Bogor, sekaligus mengumumkan tentang terbitnya Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Hal ini tiga kali kebijakan fiskal inilah menunjukkan bahwa pemerintah telah mengantisipasi berusaha mendorong kebijakan anggaran pemerintah berkaitan dengan COVID. Ditelurkan dalam 4 komponen, 110 triliun untuk social safety net, yang turunan programnya ada listrik, diskon 50% untuk 900 PA. Lalu kemudian pemberian bantuan sembako dan program kartu prakerja senilai 20 triliun, lalu kemudian pemberian tunjangan bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat yang sedang diproses sekarang ini. Jadi totalnya untuk social safety net ini 110 triliun. Lalu kemudian ada 90 triliun itu diperuntukkan untuk menopang UMKM kita. Kemudian ada 150 triliun itu diperuntukkan untuk program sektor keuangan dan pemulihan ekonomi nasional yang totalnya 405,1 triliun. Inilah kemudian yang orang bandingkan dengan kebijakan anggaran beberapa negara berkaitan dengan COVID-19 ini. Indonesia punya PDB 16.000 triliun. Tentu Pak Amiruddin Arifuddin Mone lebih mengetahui tentang hal ini. Dari 16.000 triliun itu, banyak pengamat mengatakan bahwa anggaran yang ditelontarkan pemerintah ini belum begitu memadai. Jika dibandingkan dengan Malaysia misalnya, menggelontorkan senilai lebih kurang 900 triliun lebih, atau sama dengan 12,1% dari PDB-nya. Atau dibandingkan dengan Amerika Serikat, menggelontorkan 2,3 triliun miliar dolar. Jadi triliun miliar dolar itu sama dengan 21% dari PDB Amerika. Jadi orang menilai bahwa pemerintah belum sungguh-sungguh. Tetapi kita harus ketahui bahwa kondisi APBN kita untuk 2020 memang sudah sangat berat sebelum ada pandemik. Di dalam APBN 2020 ini, kenapa dikatakan berat? Kita terbebani utang 4.800 triliun lebih, yang pertumbuhan kenaikan hampir 100% dalam kurun 5 tahun terakhir ini. Utang itu tercatat per Januari 2020 yang mencapai 4.800 lebih triliun, dengan bunga yang harus dibayarkan, bunga untuk pinjaman luar negeri kita senilai 299 triliun. Jadi beban APBN kita sudah sangat berat. Kemudian ada beberapa ketentuan yang sudah diatur oleh konstitusi tersebut. Misalnya, konstitusi mengatakan 20% dari APBN setiap tahunnya harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Jadi, inilah yang membuat sehingga pemerintah pada 31 Maret yang lalu mengeluarkan Perpu nomor 1 2020 tentang sektor keuangan negara dan sektor industri jasa keuangan
dalam rangka menghadapi pandemik ini. Karena dengan adanya Perpu itu maka dilakukan pelonggaran defisit anggaran yang tadinya maksimal defisit anggaran 3%, pemerintah 3% dari PDB, pemerintah lalu kemudian bisa karena adanya Perpu itu maka ada pelonggaran defisit yang di mana di dalam Perpu itu dicantumkan tanpa ada batas maksimal daripada batas maksimal itu, dan hanya akan dikembalikan pada 2023 dengan maksimal 3% defisit anggaran kita. Apa artinya? Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya untuk adanya pinjaman baru. Pinjaman baru itu telah dimulai sejak 3-4 minggu yang lalu, di mana pemerintah telah menerbitkan global bond. Jadi surat utang global yang dijual kepada pasar internasional dalam rangka mendorong masuknya dana-dana untuk membiayai APBN kita, membiayai program pemerintah ini, yaitu senilai 4,3 miliar dolar. Dan kami dengar dari Komisi Keuangan Parlemen mendapatkan update global bond itu terjual dengan baik dan diterima baik oleh para investor dengan tenor 3 tahapan, ada 10 tahun, ada 35 tahun, dan ada 50 tahun dengan tingkat suku bunga yang berbeda-beda. Dengan maksimal suku bunga itu 4,5% untuk 10 tahun, tenor 10 tahun pinjaman. Apakah itu sudah cukup? Pemerintah melihat bahwa ini belum cukup. Karena itu pemerintah akan menerbitkan surat utang negara untuk pasar domestik. Jika pasar domestik tidak bisa membeli surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah, maka dalam Perpu telah diatur bahwa Bank Indonesia akan menjadi pembeli perdana, akan menjadi pembeli di pasar perdana. Artinya Bank Indonesia yang dulu sebelum Perpu ini lahir, itu tidak boleh membeli langsung di pasar perdana. Dia harus membeli melalui pasar untuk menjaga stabilitas pasar keuangan kita. Dengan adanya Perpu ini, begitu Menteri Keuangan mengatakan, saya terbitkan surat utang negara dengan tingkat suku bunga sekian, siapa yang mau membeli? Bank Indonesia bisa beli langsung dari bendahara negara. Itulah posisi karena adanya Perpu ini. Jadi, Bank Indonesia boleh membeli dari pasar sekunder menjadi pasar primer. Saudara sekalian yang saya hormati, pertanyaan dalam diskusi ini adalah sejauh mana efektivitas. Inilah kemudian yang memerlukan aspek pengawasan. Aspek pengawasan baik oleh parlemen maupun oleh civil society. Karena misalnya di komponen social safety net, bantuan langsung tunai, bantuan sembako, diskon 50% untuk 400 PA, tagihan listrik, itu ternyata tidak berjalan dengan baik atau masih banyak hal yang harus diperbaiki. Misalnya di tagihan listrik yang dikatakan Presiden diskon 50% untuk 900 PA, faktanya PLN mengkategorikan dua pengguna 900 itu. Ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Nah, dengan kode RIM dan RIT. Kalau M berarti mampu, kalau T berarti tidak mampu. Nah, siapa yang menentukan tidak mampu dan mampu ini? Ini yang kemudian dinilai subjektif oleh PLN. Nah, hal-hal inilah yang ditemukan oleh parlemen, yang kita melihat bahwa Presiden tidak menyebutkan kepada rakyat ketika mengumumkan diskon 50% ini ada mampu, tidak mampu. Sepatutnya PLN memberikan diskon secara merata kepada pemakai 900 voltase up. Kemudian yang kedua, sembako. Di DKI Jakarta saja, di wilayah Jabotabek ini, justru bukan cuma orang yang mampu mendapatkan, tetapi ada anggota dewan malah yang dapat paket. Ada namanya. Kenapa demikian? Berarti sinkronisasi penggunaan data yang dipakai pemerintah itu belum efektif. Dan kita juga mengingatkan pemerintah untuk tidak memakai data kemiskinan Desember tahun 2019.
Kenapa demikian? Karena hari ini berbeda sekali kenyataannya dengan Desember 2019. Apalagi kalau kita bicara data Januari 2019. Data Januari 2019 sudah pasti adalah data yang berbasis politik untuk kepentingan Pilpres waktu itu. Desember 2019, 3 bulan yang lalu dengan hari ini itu sangat berbeda. Tetangga kita di Jakarta ini, bulan Februari masih setiap pagi jam 7 sudah berangkat kerja dengan kendaraan motornya. Anak 2, istri dan keluarganya tercukupi hidupnya. Tapi hari ini mereka telah kehilangan pekerjaan. Cicilan motornya tidak bisa dibayar. Tidak ada penghasilan yang masuk. Nah, fakta-fakta dan kenyataan seperti ini terjadi di mana-mana, di mana masyarakat kehilangan pekerjaan dan akhirnya kehilangan pendapatan. Karena itu kita minta supaya sistem pembagian ini itu dibuka. Bukan hanya bagi masyarakat yang berdasarkan data miskin pada Desember 2019. Kalau begitu efektifkah penggunaan ini? Masih harus terus dievaluasi. Saya mendengar pemerintah setiap minggu melakukan, bahkan setiap 2-3 hari melakukan rapat terbatas berkaitan dengan penyaluran kebijakan di bansos ini, social safety net ini. Dan saya dengar pemerintah sudah sampai pada kesimpulan untuk melibatkan TNI dan Polri dalam penyaluran tahapan berikutnya. Saya kira itu pengantar diskusi saya pada malam hari ini. Saya sekali lagi mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Kamru Samad. Satu kesyukuran bagi kami dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakara, karena di sela diskusi ini Bapak atau Kakanda Kamru Samad mampu hadir status sebagai anggota DPR Republik Indonesia dalam hal ini di Komisi 11 mampu hadir dalam agenda diskusi ini. Sangat menarik beberapa poin yang saya tulis pada kesempatan ini berbicara tentang kebijakan, mulai dari kebijakan pertama yang disampaikan oleh Bapak Presiden sampai poin ketiga. Yang kedua adalah data lapangan yang kemudian ya penerima bantuan yang saat ini dilakukan di lapangan itu sangat tidak efektif. Bahkan ini di Kabupaten Mamuju terkait masalah pemberian data bantuan, yang pertama tidak efektif, yang kedua adalah banyaknya pemberi bantuan, simpatisan atau dan lain sebagainya itu tidak terkelola secara baik. Jadi di satu sisi contoh misalkan di daerah A dia memberi atau mendapatkan bantuan 1 sampai 2 kali bantuan, sementara di daerah B mereka sama sekali tidak tersentuh. Inilah yang kemudian teman-teman dorong bahwa betul-betul kita mencoba mendorong kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19 ini betul-betul efektif. Yang kedua adalah betul juga bahwa beberapa himbauan yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini menjadi sebuah justru memicu konflik di sosial masyarakat. Karena salah satu poin pertama adalah termasuk penangguhan terhadap OJK yang saat ini dihimbau oleh kepada Bapak Presiden, tapi fakta lapangan itu masih banyak pembiayaan yang sampai saat ini melanggar himbauan itu. Jadi sehingga masyarakat di satu sisi mereka sampai hari ini masih simpang siur daripada pemberian informasi. Sehingga dalam hal ini seperti apa tanggapan dalam hal ini Bapak Kamru Samad sebagai anggota DPR RI melihat kebijakan daripada pemerintah dan kemudian apa saja yang perlu diperbaiki dari segi kebijakan ini. Untuk itu sebelum saya lanjut, yang kedua adalah saya akan memberikan ruang pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Bapak Riyadi Syam yang tadi menunggu Bapak Kamru Samad, saat ini kita sudah tersambung, bisa mungkin
masuk untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Halo, Bapak Riyadi. Oke, Bapak Riyadi Syam, kayaknya tadi menunggu Pak Kamru, kemudian kayaknya beliau sudah yang ingin memberikan pertanyaan. Dalam kesempatan ini saya persilakan sebelum saya kembali kepada narasumber Bapak Kamru Samad. Halo. Ya, halo. Oh. Bapak Muhammad Arifain bisa Halo. memberikan langsung pertanyaan. Saya Ya. serahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, selamat bergabung Bapak Kamru Samad, dan kemudian selamat menjalankan ibadah puasa, Pak. Oke, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak selaku wakil rakyat di Senayan, yaitu pertama mengenai tema ini tidak jauh dari tema ini mengenai penggunaan anggaran. Jadi pertama saya ingin sampaikan adalah subsidi atau pengurangan 50% terhadap listrik. Dan kemudian bahkan ada yang dibebaskan. Tetapi ternyata fakta di lapangan itu adalah justru yang di luar daripada subsidi, yang masuk dalam subsidi 50% dan kemudian yang digratiskan, itu ternyata itu dinaikkan harga listriknya. Jadi sama saja masyarakat ini ya, kan dengan adanya corona sekarang ini, masyarakat miskin dan itu sudah merata semua. Karena orang yang berutang, orang yang gaji 80 juta pun itu ada yang mengeluh sampai rumah tangganya bermasalah. Dan kemudian berarti orang miskin dan kaya itu sudah tidak ada batasan lagi sekarang ini. Sehingga kebijakan pemerintah menggratiskan kepada listrik yang 450 watt itu, dan kemudian di 50% yang tambah ya. Kemudian kedua, itu harusnya BPJS Kesehatan itu justru digratiskan kepada masyarakat untuk saat ini. Jadi harusnya anggaran itu tidak perlu lagi ditarik dari BPJS Kesehatan. Itu paling tidak itu digratiskan aja untuk masyarakat keseluruhan. Jangan pilih-pilih lagi masyarakat yang membayar itu, kecuali yang tetap dibayarkan oleh perusahaan yang masih berjalan itu tidak masalah. Karena itu juga adalah salah satu beban yang paling berat bagi masyarakat. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pemberian anggaran yang sudah dialihkan itu, ya saya pikir semua yang terrealisasi di lapangan itu tidak tepat sasaran. Sehingga perlu adanya evaluasi apakah tepat, seperti yang saya sampaikan tadi sebelum Bapak Kamru Samad bergabung itu, bahwa ada yang masih zona hijau itu digunakan untuk pembelian APD. Itu kan sebenarnya tidak tepat guna di situ. Sehingga disinilah dibutuhkan peran pemerintah dalam pengawasan dan kemudian bagaimana memberikan anggaran yang tepat pada tepat guna sebenarnya. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Yang kedua adalah betul-betul sama dengan temanya, bagaimana memberikan efektivitas, bagaimana pengelolaan anggaran. Yang kedua adalah sebelum saya berikan kepada Bapak Kamru Samad, saya serahkan kepada Bapak Andi Yasser untuk memberikan pertanyaan dalam ruang diskusi ini. Untuk kesempatan dan waktunya saya persilakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, kita ketahui Pak bahwa Ya, lanjut. saat ini corona betul-betul menghancurkan ekonomi terutama ekonomi Indonesia ini. Karena saat ini sudah 3 korban di seluruh dunia dan 217 yang meninggal. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, apakah ada cara jitunya dari pemerintah atau alternatif jika Indonesia terjadi krisis ekonomi? Karena saat ini Pak, krisis ekonomi itu berbeda dengan yang terjadi tahun 98. Sangat-sangat berbeda. Karena tahun 98 yang terjadi hanya segelintir negara yang termasuk di Asia atau Indonesia. Tapi saat ini seluruhnya kena. Kira-kira ada tidak alternatif dari pemerintah itu? Itu yang pertama. Yang kedua, yang dibilang dari teman kita bahwa pemerintah itu harus beraku adil. Karena corona ini sudah menjangkit korban itu bukan hanya lapisan bawah, lapisan atas juga kena. Lapisan atas, lapisan tengah, jadi semuanya kena. Jelas suara saya ini, Pak? Jelas ya? Ya, lanjut. Jelas. Ya. Jadi, corona ini bukan hanya yang orang dari golongan bawah yang kena, Pak. Golongan atas meninggal, seperti teman dibilang tadi. Jadi, solusinya pemerintah ini bagaimana? Atas asas kelima sila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemerintah harus berpikir itu, Pak, formulanya bagaimana? Karena ini corona ini bisa dibilang ini virus baru pertama kali mungkin kita rasakan, Pak, semenjak era kemerdekaan itu. Jadi pemerintah harus betul-betul memikirkan itu tentang ini, karena tidak lagi sistem kelas. Kalau corona ini tidak mengenal sistem kelas, Pak. Yang ketiga ini, Pak, mengenai perbankan. Karena Bapak adalah Komisi 11 ya, Keuangan, Perencanaan, dan Perbankan. Jadi mengenai perbankan, mengapa Pak? Di saat Jokowi mengatakan bahwa akan ditangguhkan 1 tahun, mengapa seakan-akan perbankan ini, tanda kutip ya, membangkang. Tanda kutip membangkang karena membangkang dari pemerintah pusat. Karena harus kita ketahui Pak, harus kita ketahui bahwa faktor utama mengapa rakyat masih keluar dari rumah itu, faktor utamanya adalah karena kredit. Kredit, Pak. Saya sekarang, Pak, di Timur Leste. Di Timur Leste ini, Pak, di sini rakyatnya masih belum mengenal yang namanya kredit, mayoritas belum. Makanya di saat ada virus begini, mereka tidak keluar rumah. Berbeda kasusnya, Pak, dengan di Indonesia. Di Indonesia itu, Pak, hampir mayoritas rakyat Indonesia berhubungan namanya perbankan. Kredit, apa itu kredit usaha, apakah itu kredit rumah, apa kredit lain-lain. Jadi di saat ada corona ini, mau tidak mau mereka harus keluar rumah karena dia pikirkan kredit. Harusnya pemerintah dari awal selain anggaran dia pikirkan adalah bagaimana caranya dia langsung stop, Pak. Stop itu perbankan, stop kredit. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena faktor utama yang saya bilang tadi, faktor utama pemerintah rakyat keluar rumah itu, faktor utamanya adalah itu kredit. Jadi ini Pak, ada saran saya Pak. Ya mudah-mudahan Pak bisa sampaikan kepada Pak Jokowi tentang ini Pak apa? Ya mudah-mudahan saya tentang angkatan kelima Pak. Kita buat pasukan kesehatan nasional. Angkatan kelima. Pasukan kesehatan nasional. Kan kita tahu kan angkatan kan hanya TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Kepolisian. Bagaimana Pak kita bentuk angkatan kelima? Ini hanya saran saya Pak. Mudah-mudahan bisa disampaikan kepada Jokowi karena Bapak kan sebagai rakyat yang saat ini berada di bagian dari koalisi bahwa kita bentuk pasukan kelima. Ya mungkin itu saja Pak terakhir itu. Ya gitu aja terakhir. Sudah tangkap. Oke, terima kasih Andi Yasir. Ya, ada beberapa poin, ada 3 poin yang saya tangkap dalam pertanyaannya, itu adalah Corona menghancurkan ekonomi Indonesia. Apa langkah alternatif pemerintah dalam hal ini ketika
krisis ekonomi terjadi di Indonesia. Yang kedua adalah kebijakan betul-betul kita harus kebijakan yang berlaku harus adil, mulai dari tingkatan bawah dan atas. Karena corona ini tidak hanya mengenal dari orang yang kalangan di atas, menengah atau ke bawah, tapi semua ketika terjangkit tidak ada bedanya, semua sama rata. Yang ketiga adalah perbankan yang tidak mengikuti himbauan presiden, dan kemudian kami juga di Sulbar sangat merasakan kondisi tersebut karena di satu sisi kebijakan presiden dalam hal ini sudah mengeluarkan himbauan terhadap OJK yang saat ini mulai dari perbankan sampai pembiayaan itu saat ini ditangguhkan, tapi fakta lapangan itu tidak terjadi. Bagaimana tanggapannya dalam hal ini selaku DPR RI untuk menanggapi pertanyaan ini? Saya serahkan kepada Bapak Kamru Samad. Terima kasih. Terima kasih Ketua Umum, moderator. Dari pengacara muda kita, Bung Arifain tadi, ini adalah temuan baru yang disampaikan. Terima kasih masukannya, akan kami bawa. Kebetulan besok kami ada rapat kerja dengan Menteri Keuangan, penanggung jawab kebijakan fiskal kita berkaitan dengan seluruh pembiayaan program menghadapi COVID ini. Kemudian disampaikan tadi oleh penanya yang kedua, Andi Yasir, bahwa bagaimana antisipasi. Jadi gini, pandemik ini tidak ada satupun negara yang siap menghadapinya. Dari 200 lebih negara yang terjangkit dan seluruh benua sudah terjangkit, tidak ada satupun negara yang membedakan satu negara dengan negara lain, bisa cepat atau lambat, itu adalah sejauh mana stakeholder nasionalnya bisa bersatu menghadapi COVID ini. Siapa saja stakeholder nasional kita? Pemerintah dan DPR, civil society, di dalamnya ada akademisi, ada mahasiswa, ada pengamat, ada NGO, ada aktivis media sosial, dan yang terpenting adalah kalangan media massa sebagai salah satu pilar utama. Kalau kita bisa membangun kesadaran secara nasional, maka saya yakin kita akan bisa lebih cepat. Kalau Cina bisa recovery 65%, itu di posisi bulan keempat. Sejak November dia di lockdown-nya Wuhan, itu bulan keempat baru bisa mulai recovery 65%. Tapi di Cina kita harus tahu bahwa berbeda sistem pemerintahannya. Di sana sistem otoritarian, di mana komando betul-betul kebijakan presiden adalah rujukan satu-satunya setiap kebijakan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah tidak bisa diperdebatkan, tapi dijalankan. Kemudian yang kedua, infrastruktur dasar mereka, khususnya di bidang kesehatan, itu sudah jauh lebih memadai dibanding dengan kita. Tidak usah kita bandingkan dengan Cina, infrastruktur kesehatannya. Kita bandingkan saja dengan Korea Selatan misalnya, yang menurut data WHO 2017, perbandingan jumlah dokter kita, kalau di Korea Selatan, itu 1 berbanding 10.000 rakyatnya. 10.000 rakyat Korea Selatan itu bisa dilayani oleh 1 dokter. Di Indonesia, menurut data WHO 2017 ini, lebih kurang 2 tahun yang lalu, itu perbandingannya masih 1 dokter melayani 20.000 orang. Itu dokter umum. Kita belum bicara dokter paru, dan seterusnya, dokter-dokter ahli lainnya. Artinya ketersediaan sumber daya di bidang tenaga medis saja itu jauh. Nah, bagaimana dengan mengatasi hal ini dengan kondisi seperti ini? Yang pertama, kita harus akui bahwa fundamental krisis ini ada di krisis kesehatan. Ekonomi dampak. Karena itu, ketika Presiden Jokowi mengumumkan stimulus 405,1 triliun 31 Maret, kita bisa lihat besoknya
bursa saham di Indonesia itu hanya bergerak sedikit positif, tapi tidak memberikan optimisme. Apa artinya? Karena para investor, para pelaku pasar masih melihat sejauh mana kemampuan pemerintah bisa mengendalikan fundamental krisis ini, yaitu di kesehatan. Karena itu kita juga mengkritik pemerintah. Kenapa? Sudah mengerti, sudah paham bahwa fundamental krisis ini adalah kesehatan, kenapa hanya 70 triliun di bidang kesehatan yang dialokasikan? Sementara di pemulihan ekonominya, 150 triliun. Karena itu, kita minta pemerintah ditambah di bidang kesehatan ini. Kita kekurangan ruangan isolasi, kita kekurangan ventilator, kita kekurangan alat tes, baik rapid test maupun PCR untuk tes swab. Kita kekurangan laboratorium level 3 atau BSL, Biosafety Lab, Biosafety level 3 dan apalagi level 4 yang bisa memeriksa PCR, tes swab dari 3 unsur, yaitu sampel dari lendir kita, lendir hidung, kemudian sampel dari tenggorokan, dan sampel darah. Kenapa demikian? Karena kita selama ini tidak membangun infrastruktur kesehatan kita. Mungkin Andi Yasir menyampaikan gagasan perlunya angkatan kelima, bisa jadi ini ada benarnya. Karena untuk melayani 5% rakyat kita saja, 5% dari 260 juta populasi Indonesia, 5%. Berarti sekitar 13 jutaan. Itu belum tentu rumah sakit kita, ruang-ruang isolasi kita, ventilator kita, itu memadai. 5% dari jumlah populasi. Kenapa? Karena kita 5 tahun terakhir ini membangun, fokus pembangunan kita adalah infrastruktur, jalanan, dan seterusnya. Di sektor kesehatan kita tidak bangun, dan juga industri kesehatan kita itu, kita lebih senang untuk impor. Jadi alat-alat pacu jantung, alat-alat ini, kita merasa bangga berobat kalau di Singapura. Kita merasa bangga berobat kalau di Malaysia. Kita merasa bangga berobat kalau itu rumah sakitnya kerjasama dengan rumah sakit luar negeri. Kenapa? Karena industri kesehatan kita di sektor bisnis ini tidak dibangun, tidak diminati, tidak dilihat sebagai sesuatu yang vital ke depan. Inilah salah satu pekerjaan pemerintah sekaligus pekerjaan dunia usaha, pelaku usaha untuk bisa melirik sektor ini. Lalu kemudian BPJS, betul, ini memang adalah salah satu yang penting karena ini beban masyarakat yang begitu besar. Tetapi setahu kami dalam paparan Menteri Keuangan itu sedang dipersiapkan untuk skema subsidi di bidang BPJS ini. Mungkin sedang dirumuskan kebijakannya, kita tunggu besok karena besok beliau akan mempresentasikan perubahan postur APBN 2020. Kita tunggu besok, mudah-mudahan ada informasi baik tentang perubahan postur APBN 2020 dan di dalamnya ada subsidi ya, subsidi terhadap iuran BPJS khususnya untuk kelas menengah ke bawah. Lalu kemudian bagaimana sektor perbankan? Nah, tadi disampaikan di sini bukannya kredit, relaksasi. Relaksasi itu penundaan pembayaran bunga, penundaan pembayaran pokok. Jadi pemerintah ini memiliki 3 skema yang dikeluarkan oleh OJK. OJK sebagai otoritas jasa keuangan yang mengatur sektor perbankan, yang mengatur pasar modal, dan juga mengatur pasar keuangan non-bank, seperti perusahaan-perusahaan pembiayaan, leasing, berkaitan dengan cicilan motor, dan seterusnya. Nah, di kebijakan POJK, di POJK nomor 11 yang dikeluarkan pada bulan Maret 2020 sebagai tindak lanjut
keputusan pemerintah untuk memberikan keringanan, maka dibuatlah kebijakan relaksasi. Relaksasi berkaitan dengan pinjaman kredit. Kategorinya macam-macam. Pertama, KUR. Jadi kredit usaha rakyat. KUR seluruh bunganya selama 1 tahun dilakukan pemotongan 100%. Artinya tidak ditagihkan lagi. Kemudian pokoknya diberikan penundaan selama 1 tahun. Itu tekstual. Bagaimana implementasinya? Soal berikutnya kita mesti cek, ya, Andi Yasir. Kita mesti cek apakah ini berjalan apa tidak. Lalu kemudian bagaimana untuk UMKM? Kredit atau debitur yang punya pinjaman mulai dari 1 miliar sampai 10 miliar atau batas maksimumnya 10 miliar itu diberikan penundaan pembayaran bunga dan pembayaran pokok itu bervariasi berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh perbankan masing-masing. Nah, disinilah menimbulkan berbagai macam persoalan karena sangat subjektif untuk dalam menentukan mana yang disetujui penundaan pembayaran pokok, mana yang disetujui penundaan pembayaran bunga dan seterusnya, dan apakah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ini yang terus kita awasi dan evaluasi efektivitasnya karena masih banyak yang berteriak di kalangan masyarakat. Selanjutnya di perusahaan pembiayaan. Nah, tadi perbankan sampelnya. Sampel berikutnya di perusahaan pembiayaan ada leasing seperti PIP, Astra dan seterusnya. Itu kami sudah bertemu, Komisi 11 sudah bertemu dengan mereka. Mereka mengatakan, Pak, karena kan kebijakan pemerintah melalui POJK menetapkan bahwa penundaan 1 tahun bunga dan pokok untuk cicilan motor roda 2 1 tahun. Kita bertemu, berdialog, mendengarkan aspirasi para pengusaha di sektor perusahaan pembiayaan. Mereka mengatakan kepada kami, Pak, bagaimana mungkin, Pak? 1 atau 2 bulan saja kita tidak kontak, kita punya klien, kita punya nasabah. Mereka bisa ganti nomor. Mereka bisa pindah kos-kosan. Bagaimana dengan jaminan aset kami yang mereka agunkan kepada perusahaan kami? Apalagi jika pemerintah memberikan penundaan pembayaran bunga 1 tahun dan pokok 1 tahun. Apa jaminannya kami masih bisa menghubungi mereka? Motornya tidak dipindah tangankan, alamatnya tidak pindah, nomor handphonenya tidak berganti. Kenyataan kami 1-2 bulan saja kadang-kadang banyak sekali yang harus kita nah, artinya apa? Kebijakan pemerintah ini bisa jadi menimbulkan juga masalah, 2 masalah. Pertama, perusahaannya sudah pasti akan PHK, ribuan karyawan leasing itu yang tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia, dan sudah pasti perusahaan ini akan bangkrut. Udah pasti akan bangkrut. Karena likuiditas, cash flow-nya, mereka tidak mendapatkan pemasukan selama 1 tahun. Itu sudah pasti. Masalah yang kedua, nasabah kita yang punya pinjaman di perusahaan pembiayaan itu, leasing itu, misalnya kita punya cicilan motor, diberikan penundaan 1 tahun, baik bunga maupun pokok, apakah kemudian 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan kemudian, kita serta-merta bisa berpenghasilan? Kan belum tentu. Tidak ada jaminan bahwa nasabah itu akan dapat penghasilan dalam 2-3 bulan. Kalau toh dapat, berarti hanya untuk keperluan makan minumnya. Karena rata-rata yang menyicil motor itu adalah pekerja sektor informal, UMKM, dan seterusnya. Apa artinya, saudara sekalian? Karena itu parlemen waktu itu meminta kepada Menteri Keuangan, termasuk kami yang berbicara menyampaikan supaya pemerintah membayarkan 1 tahun bunga dan pokok dengan membayarkan
skema ini kepada perusahaan pembiayaan, sehingga nasabah tidak ada beban 1 tahun kemudian, terselamatkan ini. Yang kedua, perusahaan tidak bangkrut dan tidak melakukan PHK. Sehingga dua-dua terselamatkan. Karena ini namanya extraordinary. Kebijakan keadaan ekonomi kita itu extraordinary. Bahwa di luar daripada apa yang kita duga. Karena itu negara harus hadir untuk melayani rakyatnya. Rakyat yang nasabah itu adalah rakyat. Orang yang kerja di perusahaan pembiayaan ini juga rakyat, pemilik perusahaan itu juga rakyat, kita semuanya rakyat, negara harus hadir. Bagaimana menyelesaikan ini tidak hanya menunda masalah. Ini kira-kira salah satu dialog atau proses kontrol yang kita lakukan di parlemen terhadap kebijakan sektor keuangan ini. Yang berikutnya, yang disampaikan tadi, juga bagaimana ke depan. Nah, yang berbahaya sekali sekarang yang kita perlu tahu adalah jika terjadi kelumpuhan di sektor pangan, di sektor hulu, supply akan berhenti. Kebutuhan dasar kita, kebutuhan pangan kita, jika ini terjadi kelumpuhan, panen raya mulai April sampai Juni ini tidak berhasil, dan seterusnya, lalu kemudian Vietnam, Myanmar, Thailand, tidak mau lagi sudah resmi tidak akan membuka kontrak baru untuk ekspor berasnya mereka, buah-buahannya mereka, dagingnya mereka, dan seterusnya. Mereka sudah lock untuk kepentingan dalam negeri mereka. Australia sudah melock untuk kepentingan daging dalam negeri mereka. India sudah melock tidak lagi ada ekspor daging kerbau dari negaranya untuk menjaga stabilitas kebutuhan rakyat dalam negerinya. Nah, kalau kita tidak menyiapkan sungguh-sungguh ini di sektor hulu di bidang di pangan, maka saya yakin dan percaya akan krisis pangan. Dan kalau ini terjadi, maka inilah potensi. Bicara nonton 2 hari yang lalu, Presiden mengumumkan setiap komoditi, setiap provinsi dan kabupaten defisitnya di mana. Ini yang berbahaya. Saya tidak tahu Menteri Pertanian kerjanya apa, karena selama ini kalau membaca pernyataan-pernyataan Menteri Pertanian, semuanya surplus dan terpenuhi dan mampu sampai bulan September tahun ini. Tapi ketika Presiden 2 hari lalu menyebut per komoditi, defisitnya setiap kabupaten, setiap provinsi, kita bisa melihat ancaman nyata di depan kita adalah di hulu pangan kita, di hulu produksi pangan kita. Inilah barangkali Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah lumbung pangan kita di wilayah di zona Sulawesi sangat penting untuk kita sadari, fungsi lahan kita mesti kita optimalkan. Demikian respon dari Ya, halo. Mungkin itu yang disampaikan sangat menarik sekali, termasuk dalam diskusi ini saya sangat butuh jawaban daripada terkait masalah tadi yang diberikan jawaban terkait masalah OJK, dan kemungkinan saya akan tutup dari segmen ini sebagai closing statement dari saya. Ucapan terima kasih banyak pada teman-teman yang menyempatkan berdiskusi pada kesempatan ini yang diselenggarakan oleh masih ada. Oh ya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena mengingat waktu sudah tepat jam 2. Indonesia Tengah 23:09. Kemungkinan sekali lagi permohonan maaf bagi teman-teman yang dalam agenda ini, agenda dialog ini. Halo? Halo? Ya. Masih jelas? Halo? Jelas, Kak, jelas. Ya, halo.
Ya, saya lanjut. Sekali lagi permohonan maaf dan ucapan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, Bapak Dr. Arifudin Mane, dan kemudian dilanjut oleh Bapak Kakanda Kamrul Samad untuk sebelum saya tutup, kayaknya ada yang masih ingin berdiskusi, Bapak Kamrul, oleh Bapak Ari Riyadi Sam. Saya persilakan waktu. Halo. Halo. Oh iya, kayaknya saya baru lihat ini tadi chat Pak Adi Riyadi ingin bertanya tapi sudah closing. Jadi sekali lagi mohon maaf pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada teman-teman, terutama kepada narasumber Bapak Dr. Arifudin Mane, yang kedua dilanjut oleh Kakanda Kamrul Samad. Semoga dalam agenda diskusi ini, sebelum saya menutup, saya ingin memberikan dari kedua narasumber kita sebagai closing statement pada kesempatan ini. Pertama disampaikan oleh Bapak Arifudin Mane sebagai closing statement, kemudian langsung dilanjut oleh Bapak Kamrul Samad. Untuk kesiapan dan waktunya saya persilakan. Terima kasih. Terus kepada Pak Kamrul Samad, ya kebetulan kami di Fakultas Ekonomi juga akan ada seminar nasional dan saya mengundang Pak Kamrul Samad sebagai pembicara yang kebetulan temanya tentang bagaimana strategi ketahanan pangan dan ekonomi di Indonesia. Mudah-mudahan Pak Kamrul Samad punya waktu. Jelasnya memang statement saya sebagai pembicara bahwa memang harus kita bersatu sebagai anak bangsa mengawal COVID-19 ini, karena kalau tidak permasalahan bangsa baik ekonomi maupun permasalahan sosial lainnya itu akan lebih parah lagi. Terkhusus kebijakan-kebijakan pemerintah perlu kita kawal juga, seperti misalnya bagaimana persetujuan utang, kemudian bagaimana APBN kita menurut tidak sempat tadi dijawab oleh Pak Kamrul Samad bahwa itu APBN itu tidak ada mendapat persetujuan dari DPR. Kemudian tidak adanya maksimal defisit anggaran. Nah ini kan berbahaya kalau tidak dikontrol oleh DPR khususnya, karena ini berpotensi untuk bisa mengakibatkan penyalahgunaan anggaran maupun penyalahgunaan kekuasaan. Nah, tetapi tentunya kita sebagai anak bangsa, saya katakan tadi bahwa kita harus bersatu. Apakah ada pembantuan dari pemerintah, mulai dari pemerintah pusat lewat kementeriannya, kemudian bantuan dari Pemda, pemerintah provinsi maupun kabupaten, sampai kepada bantuan dari dana desa itu harus betul-betul tepat sasaran. Karena kalau tidak tepat sasaran, itu juga bisa menjadi permasalahan besar. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Kamrul Samad tadi, bahwa sektor yang paling kita khawatirkan itulah runtuhnya ketahanan pangan kita. Tetapi kalau ketahanan pangan kita itu bisa kemudian tetap terjaga dengan baik, saya masih yakin bahwa kita bisa bertahan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih kepada Adinda dari PAIMI cabang Manakarta yang kedua kalinya saya diundang ini, dan juga sama-sama kami ini kalau Pak Kamrul Samad. Ya, mudah-mudahan ada waktunya Pak Kamrul Samad untuk seminar nasional kami yang kami gagas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Boswa Makassar pada tanggal 13. Saya kira itu saya kembalikan kepada host. Terima kasih, Dinda. Oke, terima kasih. Untuk sebagai closing statement dari narasumber kedua, saya serahkan langsung kepada Bapak Kamrul Samad selaku DPR kita. Untuk kesiapan namanya, saya persilahkan. Jadi kita harus merefleksikan peristiwa pandemik ini bukan hanya soal kehidupan sehari-hari kita. Karena menurut saya
akan lahir sebuah ekosistem baru, sebuah tatanan kehidupan baru di seluruh segmen kehidupan manusia. Ini adalah peristiwa di mana terjadi perubahan besar-besaran. Karena itu kalau kita sebagai kader yang diproyeksikan menjadi masa depan, sebagai seorang thinkers, kita harus merumuskan konsep. Di bidang ekonomi, dulu kita mengenal ada ekonomi kerakyatan, ada ekonomi Pancasila. Semua konsep ini runtuh dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa menjawab persoalan kehidupan masyarakat kita hari ini. Nah, karena itulah menurut saya akan lahir ekosistem dan tatanan dunia baru. Disinilah kita bisa munculkan tokoh-tokoh seperti Dr. Arifudin ini untuk melahirkan konsepsi secara nasional pasca pandemik ini. Di bidang hukum ada Arifain dan seluruh timnya, teman-teman di bidang leadership, karena ini adalah momentum yang sangat baik. Dan kita belum tahu kapan akan berakhir. Kapan akan berakhir? Kalau pemerintah sendiri berdasarkan Perpu di bidang ekonomi, di sektor keuangan, dia memerlukan waktu 3 tahun untuk menstabilkan ini, untuk menstabilkan keadaan ini. Tapi dari segi kehidupan tatanan sosial, dulu DPR tidak bisa bersidang karena gedung parlemen diduduki oleh para demonstran. Di Istana Negara, kabinet tidak bisa bersidang karena seluruh jalanan diblokir oleh para demonstran. Hari ini, tidak ada sidang di DPR, tidak ada sidang di kabinet. Semua dilakukan virtual hanya karena pandemi. Apa artinya? Ada situasi yang 3 bulan lalu tidak pernah kita pikirkan. Ini adalah waktu yang baik untuk merefleksikan sekaligus menelurkan gagasan-gagasan kita sebagai jawaban dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat, di semua sektor kehidupan. Selamat, kita Allah rezekikan kita bisa hidup di zaman ini, di zaman yang penuh tantangan. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara sekalian, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri usra, wa inna ma'al usri usra. Yang dulu kita pernah rencanakan, bisnis plan yang pernah kita rencanakan di akhir tahun untuk 2020, berubah semuanya. Klien-klien kita, mitra-mitra bisnis kita, vendor-vendor kita, tiarap semuanya. Karena itu kita harus ada iman. Makarallah wa makarallahu wallahu khairun makirun. Apapun yang terjadi, sebaik-baik rencana kita, rencana Tuhan pula yang terbaik. Dengan kekuatan iman, saya yakin dan percaya kita mampu untuk bisa menemukan gagasan bernegara pasca pandemi ini. Terima kasih Dr. Arifudin dan seluruh kami, Bung Arifain dan Ketua Umum dan seluruh jajarannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak daripada closing statement dari narasumber. Sebelum saya menutup diskusi ini, dari pesan dari Azhar untuk bagaimana sebelum selesai kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Ibunda Bapak atau rekan-rekan bersama yang meninggal beberapa bulan lalu. Dengan segala saya ikut dalam diskusi ini untuk membacakan Al-Fatihah untuk Ibunda tercinta Kakanda Kamru Samad. Sebagai moderator dalam diskusi ini, saya akan memimpin pembacaan Al-Fatihah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi ucapan yang sebesar-besarnya dari kedua narasumber dengan ucapan sebagai akhir daripada diskusi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.